Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amroini ma tamassaktum bihima falan tadillu abadan, kitaballahi wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatu iman jamaah Jumat, tamu Allah yang berbahagia. Salah satu keunikan manusia adalah bisa menangis. Dan sudah sama-sama dipahami bahwa menangis itu merupakan suatu akibat yang sebabnya bisa berbeda-beda. Umumnya seseorang menangis disebabkan dikarenakan kesedihan. Tapi dalam beberapa kasus tertentu seseorang menangis justru dikarenakan berbahagia. Dalam beberapa kasus tertentu yang mungkin jumlahnya lebih sedikit dibandingkan kasus 1 dan kasus 2, seseorang bisa menangis dikarenakan justru keimanan mereka yang begitu kuat, keimanan mereka yang begitu tinggi. Ikhwati iman rahimakumullah, ada beberapa riwayat yang mengisahkan tentang tangisan beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang pertama tangisan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Oleh Imam Ibnu Katsir dicantumkan di dalam tafsir Al-Quran surah Az-Zalzalah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, terutama Az-Zalzalah ayat akhir-akhir, ayat 7, ayat 8, "Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang beramal kebaikan sebesar zarrah, maka pasti dia akan melihatnya atau diganjar, begitupun sebaliknya. Lantas Abu Bakar As-Siddiq ketika mengetahui ayat itu sudah turun, fabaka Abu Bakrin, Abu Bakar menangis. Dan di sisi Abu Bakar ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau menanyakan sebab menangisnya Abu Bakar. Kenapa engkau menangis? Abu Bakar menjawab, aku menangis karena ayat itu ya Rasulullah, terutama yang terakhir. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarron yarah. Amal keburukan meskipun sebesar zarrah akan dibalas, akan diperlihatkan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula annakum tukhti'una wa tudhnibuna fayaghfirullahu lakum la khalaqallahu ummatan yukhti'una wa yudhnibuna fayaghfirullahu lahum. Kalaulah kalian tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah melakukan kesalahan yang mengakibatkan maghfirah Allah bisa turun, pasti Allah akan menciptakan satu umat di mana umat itu melakukan kesalahan atau dosa sehingga maghfirah Allah bisa turun. Ibrah yang bisa kita ambil dari tangisan Abu Bakar As-Siddiq ini adalah, yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq yakin dan tahu betul sesoleh-solehnya manusia tidak akan pernah bisa lepas dari dosa. Bahkan sekelas Abu Bakar As-Siddiq yang sudah dijamin masuk surga. Kalaulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu saja menangis dengan ayat tersebut, apalagi kita kalau begitu. Lalu kemudian yang kedua, karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis sahih riwayat Imam Muslim dijelaskan bahwa beliau tidak kurang dari 70 kali, di riwayat yang lain tidak kurang dari 100 kali beristighfar dalam sehari semalamnya. Beliau memang maksum, akan tetapi beliau tahu bahwasanya umatnya itu tidak maksum, dan beliau sebagai uswatun hasanah bagi umatnya. Terlebih beliau ingin menjadi hamba Allah yang paling bersyukur, karenanya beliau banyak beristighfar yang bisa dicontoh oleh kita. Demikian juga Ibnu Katsir
menjelaskan di ayat yang ketujuhnya, fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, dikutip riwayat Imam Al-Bukhari, la tahqironna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka wa wajhuka munbasitun, di riwayat yang lain walau bisyikki tamratin, kalian jangan pernah menganggap enteng kebaikan meskipun kalian bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri atau hanya dengan setengah kurma. Beberapa kalangan mungkin menyatakan paling saya hanya bisa melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini. Jangan paling ini, paling itu. Jika itu kebaikan, lakukan saja. Lalu untuk tafsir ayat yang terakhir, Ibnu Katsir mengutip riwayat Imam Ahmad, Iyakum wa muhaqqaratidz dzunubi fa innahunna yajtami'na 'alar rajuli hatta yukhliqnahu. Hati-hati kalian terhadap dosa yang dianggap kecil, dosa atau kemaksiatan yang dianggap enteng, karena sesungguhnya dosa-dosa yang dianggap kecil itu apabila berkumpul pada seseorang maka dia akan menjadi besar sehingga akan mencelakakan orang tersebut. Ikhwati iman, jamaah Jumat tamu Allah yang berbahagia, yang kedua, tangisan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Imam Ibnu Katsir mencantumkannya di dalam tafsir Al-Quran surah Al-Ghasyiyah, diriwayatkan oleh Al-Hafidz Abu Bakar Al-Barqani, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi Amirul Mukminin, beliau pernah jalan-jalan, lalu kemudian lewat ke satu tempat peribadatan orang kafir yang di sana ada rahibnya. Lantas Amirul Mukminin menyatakan, "Hei rahib, kemari." Rahib itu datang. Wa ja'ala Umaru yanduru ilaihi, maka Umar mulai melihat kepada si rahib itu. Dilihat oleh Umar dari atas ke bawah. Fabaka Umaru. Setelah itu maka Umar bin Khattab menangis. Maka rahib menanyakan sebab dari menangisnya itu. Jawaban Umar bin Khattab adalah dzakartu qaulallahi ta'ala, aku ingat firman Allah yang maha tinggi, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Al-Ghasyiyah ayat 3. Ada orang yang beramal, beraktivitas, bahkan menurut mereka adalah beribadah dengan rajin, dengan tekun, loyalitas tingkat tinggi, akan tetapi justru di akhirat pasti tidak disangsikan lagi masuk neraka. Karenanya Umar menangis. Bahkan di riwayat Imam Al-Bukhari, amilatun nasibah tasla naron hamiyah, maksudnya itu ditujukan kepada an-nasoro, orang-orang Kristen. Ibroh yang bisa kita ambil dari tangisan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah sekelas Umar bin Khattab, intelektual muslim yang begitu kuat keimanannya terhadap kalamullah, tidak sampai beliau berpikir menjadi seorang pluralis yang menyatakan bukan hanya Islam yang benar, tapi agama di luar Islam pun adalah benar, semua agama adalah benar, atau sebagaimana pluralisme menyatakan semua agama adalah baik, karena tidak setiap yang baik itu adalah benar. Umar bin Khattab dengan kekuatan keimanan yang begitu hebat dan tinggi tidak sampai menjadikan beliau menjadi seorang pluralis. Yang benar hanya Islam, di luar Islam adalah salah, adalah sesat. Sebagaimana Allah tegaskan misalnya dalam salah satu firman-Nya di Quran surah Al-Bayyinah, wabil khusus ayat yang ke-6, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kafir baik ahli kitab ataupun musyrik, mereka akan kekal di neraka, mereka seburuk-buruk makhluk. Barakallahu li walakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwati iman jamaah Jumat tamu Allah yang berbahagia, ketiga, tangisan Fatimah radhiyallahu anha diungkap oleh Ibnu Katsir ketika menafsirkan Al-Quran surah An-Nasr, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi
ketika An-Nasr turun, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad nu'iyat ilayya nafsi." Sungguh telah diinformasikan kematian bagi diriku sendiri dengan turunnya Quran surah An-Nasr. Rasul sebentar lagi akan wafat karena An-Nasr sudah turun. Kemudian Fatimah radhiyallahu anha fabakat, menangis. Akan tetapi setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berbisik kepada Fatimah radhiyallahu anha, "Fatimah, kemari." Dibisikkan kepada Fatimah, "Isbiri fa innaki awwalu ahli luhuqan lihaqan bi." Engkau mesti bersabar karena sesungguhnya engkau adalah yang pertama di kalangan keluargaku ahlul bait yang akan menemuiku, yang akan wafat. Setelah Rasul wafat, karena An-Nasr sudah turun, kemudian disusul oleh Fatimah. Maka kemudian Fatimah radhiyallahu anha justru tersenyum. Ibrah yang bisa kita ambil dari sini adalah, bagi Fatimah radhiyallahu anha, informasi kematian yang diungkap oleh wahyu diyakini benarnya, bahwasanya beliau akan wafat setelah Rasul wafat merupakan kabar gembira. Bagaimana tidak, apabila kita mengetahui kapan ajal kita datang, misalnya seminggu lagi, itu merupakan kabar gembira, di mana kita bisa bersiap-siap, berbekal sehebat mungkin, ketaatan semaksimal mungkin, menjauhi kemaksiatan semaksimal mungkin untuk bekal kita nanti di akhirat. Akan tetapi dikarenakan kita tidak tahu kapan kita wafat, kapan ajal kita itu datang, beberapa orang justru santai-santai saja, justru karena tidak tahu. Padahal ibrah yang bisa kita ambil dari tangisan Fatimah radhiyallahu anha ini adalah, justru karena kita tidak tahu kapan kita wafat, kita mesti senantiasa untuk berhati-hati, untuk waspada, dan mempersiapkan bekal dari mulai sekarang, karena kita tidak tahu kapan kita wafat. Yang terakhir adalah tangisan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Oleh Imam Ibnu Katsir dicantumkan tangisan Ibnu Umar ini dalam tafsirnya ketika menafsirkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 284. Ini dalam riwayat Imam Ahmad, dituturkan oleh Imam Mujahid yang mendengar tangisan Ibnu Umar, kemudian hal itu disampaikan kepada Ibnu Abbas. Ibnu Umar ketika membaca ayat ini menangis. Ayat yang mana? Al-Baqarah 284. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah, al-ayah. Maka bagaimana jawaban Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Bukan hanya Ibnu Umar, hampir semua sahabat merasa keberatan dengan turunnya Al-Baqarah 284. Karena pada intinya adalah Allah akan menghisab bukan hanya sebatas yang kita ucapkan, bukan hanya yang sebatas kita amalkan, tapi Allah akan menghisab apa yang ada dalam hati kita. Itu yang menjadi berat bagi para sahabat, bahkan Ibnu Umar sampai menangis. Lalu kemudian mereka beramai-ramai datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lantas menyatakan hal seperti itu. Ya Rasulullah, kami merasa berat dengan turunnya ayat itu. Kalaulah memang kami diperintahkan ditaklif untuk sholat, kami bisa, untuk saum kami bisa, berperang sekalipun yang memang akan kehilangan bukan hanya harta, tenaga, pikiran, tapi jiwa dan raga, bahkan nyawa, kami siap. Tapi kalau dihisab tentang hati di akhirat, berat Rasulullah, berat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan di riwayat Imam Ahmad itu, Aturiduna antakulu kama yakulu ahlul kitabaini min qablikum. Apa kalian mau mengatakan sebagaimana yang dikatakan ahli kitab sebelum kalian, Yahudi Kristen? Dulu mereka bilang apa? Sami'na wa asaina. Kami dengar, kami paham itu kalamullah, tapi kami akan menyelisihinya, tapi kami tidak akan mentaatinya. Apa kalian mau mengatakan sebagaimana ahli kitab dulu begitu? Mereka diam. Dan Nabi menyatakan, bal kulu sami'na wa ata'na. Katakan saja oleh kalian, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami yakin, dan kami siap untuk taat. Kemudian mereka semuanya menyatakan sami'na wa ata'na. Turunlah 285. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Setelah itu turunlah pamungkas Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Akhirnya
Allah hanya menghisab apa yang kita ucapkan, apa yang kita amalkan, dan tidak menghisab apa yang ada dalam hati kita. Tapi dengan Rahman Rahim Allah, Allah menyatakan apabila seorang hambaku itu berniat kebaikan, catat satu, meskipun hanya berupa niat. Tapi kalau sudah diamalkan, kalikan 10 bahkan ratusan kali. Tapi jikalau keburukan hanya sebatas niat, jangan dicatat apapun oleh malaikat. Tapi kalau sudah diamalkan, catat satu saja sebagai titik hitam, nuqtoh sauda, titik satu saja. Ikhwatu iman, jemaah Jumat tamu Allah yang berbahagia, terakhir ibrah apa yang bisa kita ambil dari tangisan Ibnu Umar radhiyallahu anhu? Apapun musibah atau ujian yang menimpa kepada kita, pasti sesuai dengan kadar kemampuan kita. Allah tidak akan salah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ujian apapun, kesulitan apapun, musibah apapun, pasti sesuai dengan kadar kemampuan kita. Lakukan saja ketaatan, sami'na wa ata'na, karena kita yakin bahwasanya setelah kesulitan itu pasti akan datang kemudahan. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron, sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum.